Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Damayanti dari kelas Akuntansi 23A. NPM saya 234120007. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bentuk-bentuk surat dari mata kuliah aplikasi komputer. Daftar isinya berupa pengertian, bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan kesimpulan. Yang pertama ada pengertian. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan putusan. Yang kedua, ada bagian-bagian surat. Yang pertama, ada kepala surat atau kop surat. Yang kedua, ada tempat dan tanggal surat. Yang ketiga, ada nomor surat. Yang keempat, ada lampiran yang disertakan. Yang kelima, ada hal atau perihal. Yang keenam, ada alamat tujuan. Yang ketujuh, ada salam pembuka. Yang kedelapan, ada isi surat. Yang ke-9 ada salam penutup, ke-10 nama pengirim dan tanda tangan, dan yang terakhir ada tembusan. Nah, di sini kita masuk ke materi intinya, yaitu bentuk-bentuk surat. Yang pertama ada full block style atau bentuk lurus penuh. Bentuk ini merupakan yang paling sering dipakai. Dalam prakteknya, penyusunan surat ini dimulai dari bagian kiri. Ini juga berlaku untuk semua isi yang ada di dalam surat, mulai dari tanggal, isi, penutup, lampiran, dan tanda tangan. Agar lebih jelas, bisa lihat contoh gambar tersebut. Yang kedua, ada block style atau bentuk lurus. Bentuk ini hampir sama persis dengan bentuk lurus penuh atau full block style. Namun untuk bagian posisi, tanggal, salam penutup, letak tanda tangan ini diposisikan pada sebelah kanan surat. Bisa dilihat contoh gambar tersebut. Yang ketiga ada semi block style atau bentuk setengah lurus. Bentuk surat ini sangat persis dengan surat bentuk lurus atau block style. Namun bedanya terletak pada posisi isi surat, di mana saat isi surat memasuki paragraf baru, maka kalimat awal akan ada indentasi atau penjorokan ke dalam satu tab ke kanan. Bisa dilihat contoh gambar tersebut. Yang keempat ada indent style atau bentuk lekuk. Bentuk surat ini hampir sama dengan bentuk setengah lurus. Penyusunan pada indent style ini memposisikan alamat tujuan diawali dari sebelah kiri. Susunan kedua masuk 5 spasi dari awal baris. Pada baris berikutnya masuk 5 spasi dari baris kedua dan seterusnya. Sementara isi surat pada awal paragraf atau kalimat pertama akan ada indentasi atau penjorokan ke kanan seperti bentuk surat setengah lurus. Agar lebih paham dan jelas bisa dilihat pada contoh gambar tersebut. Nah, yang terakhir ada official style atau bentuk resmi. Bentuk ofisial atau surat resmi ini kerap kali digunakan oleh lembaga birokrasi sebagai penyusunan surat dinas. Struktur pengetikan surat resmi ini pada alamat berposisi di sebelah kanan, sementara di sebelah kiri terdapat perihal, lampiran, dan nomor. Berikut adalah contoh gambarnya. Oke, kesimpulannya, fungsi surat selain untuk alat komunikasi juga bisa sebagai bukti nyata dari berjalannya suatu lembaga, perusahaan, atau instansi. Jenis surat dan bentuk surat merupakan sarana penulisan agar surat yang tidak ditulis bisa efektif dan efisien sesuai dengan apa yang dituju dan apa yang ingin dicapai si pengirim.
Oke, sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.